Hearts flying somehow, gotta regain control. Meningkatnya performa timnas Indonesia memang membuat standar para pemain juga ikutan naik, termasuk untuk abroad. Kini banyak yang menyarankan untuk di luar ASEAN, ya minim-minim di Asia, tapi di negara yang sepak bolanya maju. Seperti terbaru dikonfirmasi oleh jurnalis ternama Bung Ropan, kalau sebenarnya yang mengincar Ridho bukan dari Jepang, melainkan klub dari Liga Spanyol dan Liga Italia. Tapi ini bukan liga utama ya teman-teman, tapi Liga 2 di sana. Meski begitu, untuk seorang pemain profesional yang baru akan memulai perjalanan abroad, pasti butuh bimbingan. Dan untuk itu, Italia sepertinya lumayan bagus buat Ridho. Mengingat di sana ada Jaitsas, sang kapten Garuda yang bisa saja membuat Ridho yakin untuk pindah. Lalu di sana ada juga Mancini yang juga sudah melihat kualitas Ridho, dan beliau ini kan cukup dekat dengan Pak Erik. Bisalah lobby-lobby dikit buat cari klub di Serie B Italia. Sementara itu, Martin Paes juga baru-baru ini sepertinya ikut-ikutan nih teman-teman. Sebab kiper FC Dallas ini mengatakan jika rekan-rekannya di skuad Garuda sangat berpotensi. Termasuk Ridho juga nggak sih? Untuk soal AFF, satu persatu para pemain yang diharapkan bergabung akhirnya mulai pada gabung skuad. Meski ada yang menyusul, setidaknya bisalah untuk menunaikan target yang telah diberikan. Dan inilah cerita skuad Garuda yang terus menuai kabar positif. Sebelumnya kemarin ada rumor Rizky Ridho ke klub Jepang, bahkan kabarnya dari klub liga teratas di sana, Tokyo FC. Namun setelah ditelusuri, ternyata laporan ini hanya dari akun X fanpage klub tersebut, yang sepertinya cuma dari engagement. Sebab sebelumnya ada juga nama-nama pemain Indonesia yang dirumorkan ke klub tersebut. Namun gak ada tuh satupun nama yang benar-benar masuk dalam radar Tokyo FC. Seperti Alkan Bagot juga pernah dirumorkan pada tahun 2022 lalu, juga pernah dijadikan bahan oleh akun tersebut. Mengenai hal ini, Bung Ropan selaku pengamat senior yang sudah berpengalaman mengkonfirmasi secara langsung lewat akun YouTube-nya. Menariknya, menurut Bung Ropan, Rizky Ridho bukan dipantau oleh klub Asia, melainkan masuk dalam radar klub Serie B Italia serta Segunda Division atau Liga 2-nya Spanyol. Saya berikan info ini kepada teman-teman bahwa sebenarnya Rizky Ridho itu bukan diincar oleh FC Tokyo, tapi diincar oleh tim Eropa. Ada dua tim yang mengincarnya. Informasi ini saya share buat teman-teman. Walau belum bisa dipastikan, saya pikir ini adalah hal positif jika dihubungkan ke agennya. Kedua tim itu masing-masing satu dari divisi Segunda dan Serie B Italia. Dalam satu kesempatan, saya sempat berbicara dengan Pak Hamdan Hamadan. Ia mengakui Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang dibidik. Tapi ada juga pemain Indonesia lainnya yang juga diincar tim luar negeri. Tapi Rizky Ridho yang paling diminati, ucap Bung Ropan lewat akun YouTube pribadinya. Menarik nih teman-teman, ternyata ke Liga Eropa yang notabene nggak terlalu tinggi, tapi cocok untuk memulai perjalanan abroad seorang Rizky Ridho. Apalagi untuk bermain di Serie B, dulu Bang Jai juga memulai karirnya dari situ. Dan dengan adanya Kapten Timnas Indonesia ini, juga bisa meyakinkan Ridho juga, ya kan? Soalnya untuk langsung abroad itu benar-benar butuh mental yang bagus. Dan kami pikir Bang Jai bisa jadi pembimbing yang bagus, mengingat mentalitasnya sangat dipercaya dalam skuad Garuda. Terlebih, di kawasan Liga Italia juga sudah pada kenal lah dengan Erick Thohir, terutama Mancini. Mantan pelatih Arab Saudi ini sudah jadi saksi bagaimana kualitas seorang Ridho sebagai bek. Mancini pernah dipersulit dengan penampilan apik saat jadi juru taktik Saudi. Mancini juga punya hubungan yang cukup dekat dengan Erick Thohir, termasuk sama Pak Hamdan Hamadan. Keduanya juga pernah saling berdiskusi perihal bakat potensial di Indonesia saat menyaksikan laga timnas di Piala Asia lalu. Maka bukan gak mungkin mereka-mereka ini menjembatani bek timnas untuk berkarir di Serie B Italia. Untuk Liga 2 Spanyol bisa saja, namun jarang ada pemain timnas yang berkarir di sana. Namun kalau ada tawaran, kenapa tidak, ya kan?
Selain dalam pantauan dari Liga di Eropa tadi, ada juga cerita dari Marten Pas baru-baru ini nih teman-teman, di mana Bang Pas ini memuji kualitas para rekan-rekannya yang membawa skuad Garuda bisa melesat sejauh ini di round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Menurut penilaian kiper FC Dallas ini, dalam skuad Indonesia benar-benar memiliki banyak pemain berkualitas, baik keturunan ataupun bukan. Hal itu membuat timnya akan terus berkembang lebih baik lagi ke depan, termasuk jika Rizky Ridho bisa mencari pengalaman abroad juga makin bagus kan? Setahun terakhir kita sudah berkembang pesat, dan setiap tahun kualitas kita bisa terus meningkat. Potensi kita tidak terbatas, kata Marten Pas dilansir dari laman Kita Garuda. Dari omongan Bang Pas tadi, kita bisa tahu jika semua pemain dalam skuad benar-benar ikut berkembang bareng. Seperti Rizky Ridho, yang makin kesini juga bisa mengimbangi para pemain abroad untuk mengawal gawang timnas yang dijaga Bang Pas. Jelas beliau ini juga melihat potensi besar dalam diri Ridho, yang memang sebenarnya sudah pantas abroad. Tapi klub mana nih yang benar-benar mau ambil Ridho dari Persija? Alasan Ridho nggak dipanggil untuk AFF. Beralih ke AFF yang tengah hangat-hangatnya, Rizky Ridho yang secara masih mungkin membantu timnas untuk Piala AFF ternyata nggak ada. Kalau karena umurnya yang sudah di atas 22 kan, ada juga Kapten Asnawi yang umurnya juga udah senior, tapi dipanggil tuh. Nah, menurut keterangan dari asisten pelatih Sintayong, Nova Arianto menjelaskan, hal ini sepenuhnya merupakan keputusan dari sang pelatih kepala. Selain itu, kata Nova, perhelatan Piala AFF yang tidak masuk dalam kalender FIFA. Terlebih, Persija sudah mengirim 3 nama saat TC kemarin, seperti Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, dan Raihan Hanan. Jadi ya memang kasihan klub juga sih, backnya nanti habis. Piala AFF 2024 bukan periode FIFA Matchday, jadi saya rasa ini menjadi kesulitan bagi klub untuk melepas pemainnya. Semua kan pasti memanggil itu kan berdasarkan nanti mau main apa, gameplaynya seperti apa. Sehingga memanggil mereka-mereka jelas dia, kata Nova Arianto dikutip dari inilah.com. Selain karena alasan tadi, kami juga punya asumsi liar nih teman-teman. Di mana Ridho ini kan pemain utama di skuad senior. Perannya di lini belakang cukup krusial, jika diduetkan dengan Bang Jai, mantap banget lah pokoknya. Nah, dari situ aja udah kelihatan kalau levelnya Ridho udah jauh, dan di AFF 2024 ini kan dipastikan akan melawan Vietnam, yang mana Nguyen ini kan sukanya main brutal. Mungkin kalian juga ingat kasus Evan Dimas yang karirnya tamat setelah kena kungfu dari Nguyen. Jadi kami pikir memang keputusan tepat gak membawa Rizky Ridho sih coy. Don't you hesitate, time to back away, find another way, in this game we play, gonna seize the day. Meski nggak ada Rizky Ridho, yakinlah skuad Garuda yang ada sekarang pasti bisa bersaing di Piala AFF. Pakai skuad U22 memang jadi diremehkan lawan, namun dari sinilah kita bisa main lepas saja tanpa jumawa. Apalagi beban yang didapat oleh skuad ini nggak terlalu berat juga lah, di mana PSSI hanya menargetkan masuk final atau setidaknya lolos grup B. Tak ada target juara karena tujuannya memang murni untuk mengembangkan serta persiapan SEA Games 2025. Namun di sini, para pemain muda bersaing juga nggak sendirian, melainkan akan dimotivasi oleh 7 pemain yang notabene sudah pernah debut bersama timnas senior macam Asnawi, Pratama Arhan, Marcelino, Ferrari, Hoki Caraka, dan Rafael Strike. Hal ini sudah bisa dipastikan setelah Rafael Strike dipastikan akan berangkat menyusul ke Myanmar pada tanggal 8 mendatang, usai mendapatkan izin dari Brisbane Roar yang melalui proses lobi-lobi Erick Thohir. Dan ya, lagi-lagi, lobi-lobi beliau ini sangat manjur untuk timnas Indonesia. Gonna seize the day. Ya,
Terlepas dari apapun, terkhusus untuk Piala AFF, berharap semuanya jangan jumawa, apalagi berekspektasi juara. Sebab para pemain di sini ditugaskan untuk berkembang sebaik mungkin dan pastinya jadi ajang untuk uji coba taktik Sintayong sih coy. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.